Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program kita tanggal 16 bulan 5 2025. Terus kita percaya Tuhan menyertai kita saudara pagi hari ini. Kita terus mengandalkan Tuhan, kita mencari wajahnya pagi ini. Saudara, Dia berkata-kata di tengah kita. Kita percaya Tuhan sampaikan isi hati-Nya setiap kita. Sebelum kita lakukan aktivitas kita pagi ini saudara, kita menghampiri Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Nya, yang menguatkan kita pastinya, yang akan memberi kekuatan baru setiap kita. Kita sebelum berdoa minta Roh Kudus berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapa, terima kasih satu lagi Tuhan memberikan atas kehidupan buat setiap kami, untuk kami terus Tuhan berjaga-jaga, untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami tahu, kami percaya Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menerima buat perkataan Tuhan dalam kehidupan kami, yang menguatkan kami, menjadi landasan hidup kami, untuk kami melalui hidup kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkata-kata Roh Kudus ini dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan tentang ini saudara. Saya teduh saya tentang ini, bahwa Tuhan ingatkan untuk kita menjadi burung Raja Wali, dikatakan, yang selalu menjaga kekuatan dan berawas-awas atas setiap musuh, bahkan badai yang akan datang menerpa. Biarlah kita terus percaya seperti burung Raja Wali ini saudara, yang dengan kepaknya dia akan terbang tinggi, dengan kekuatan kepak sayapnya sudah kita mengatasi setiap badai kehidupan yang ada. Dan biarlah kita percaya ini Tuhan menyertai kita, menguatkan kita. Dan temanya pagi ini saudara, saat teduh pagi ini tentang kekuatan seperti burung Raja Wali dari Tuhan. Sekali lagi, kekuatan seperti burung Raja Wali dari Tuhan. Pagi hari ini kita bacaan kita saudara dikatakan di Yesaya 40:28-31, Allah di atas semua Allah, dikatakan. Ayat yang ke-28. Tidakkah kamu tahu, kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, saudara, luar biasa. Tuhan ingatkan dia tidak menjadi lelah, tidak menjadi letih, saudara, dikatakan. Dan dikatakan dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, saudara. Dan sampai hari ini Tuhan terus dikatakan menjaga setiap kita, saudara. Dan dia masih bekerja buat setiap kita. Ayat yang ke-29 dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dikatakan, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bagaimana waktu kita datang kepada Tuhan terus meminta kekuatannya, dikatakan dia menambahkan kekuatan kepada yang lelah, menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Dan waktu kita datang memastikan ini sudah dalam kondisi kelemahan kita, yang menjadi kekuatan kita waktu kita datang menghampiri dia. Ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan turun jatuh tersandung. Tetapi ayat 31 ini sudah dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan biarlah ini menjadi bagian kita untuk menanti-nanti, menunggu Tuhan, saudara. Terus setiap hari, setiap pagi kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya dia yang bekerja di tengah kita, yang akan mengencourage kita lebih lagi untuk membangkitkan kita, saudara, dikatakan. Dan biarlah kita seperti burung Raja Wali ini, saudara, dikatakan, naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan pastikan yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi menambahkan semangat kita waktu kita datang kepada Tuhan. Dan poin saudara 31 ini saudara, yang menjadi poin bacaan kita, saudara, dikatakan orang-orang yang tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan biar hari-hari ini dalam kondisi apapun saudara yang kita alami, yang mungkin membuat kita mungkin lelah hari-hari ini, mungkin kita patah semangat, dan mungkin kita merasa bahwa seperti jalan tertutup, tapi kita percaya bahwa kekuatan kita hanya terjadi waktu kita menanti-nantikan Tuhan, dikatakan. Biarlah seperti burung Raja Wali mendapat kekuatan yang baru, kita dapat terus untuk kita terbang mengatasi setiap badai kehidupan kita, saudara, katakan. Mazmur 103 ayat 5 dikatakan juga, dia yang memuaskan hasratmu, dikatakan, dengan kebaikan. Dan ini luar biasa, dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dan ingat ini saudara, bahwa Tuhan yang
terus bekerja dalam kehidupan kita, menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dikatakan dia yang memuaskan hasrat kita, saudara, dan sehingga masa muda kita menjadi baru seperti burung Raja Wali. Ulangan 32 dan 11-12 saya catat ini juga sudah dikatakan ayat 11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, dikatakan menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya, saudara. Demikianlah Tuhan sendiri, ayat 12 ini, menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Dan biarlah hari-hari ini, saudara, dia seperti Bapa kita yang terus menjaga kita, saudara. Bahkan dikatakan dia menuntun kita, dan dikatakan tidak ada Allah asing yang seperti Tuhan Yesus. Setiap kita percaya bahwa Tuhan akan terus menguatkan kita dalam setiap pergumulan kita. Tuhan terus menuntun kita dalam setiap pergumulan kita. Tuhan terus menguatkan kita dalam setiap pergumulan kita. Dan saya catat makna rohani terkait dengan Yesaya 31, tema kita kekuatan seperti burung Raja Wali dari Tuhan. Pembelajaran kita boleh belajar yang pertama, saudara, bahwa kekuatan baru itu datangnya dari Tuhan. Kita percaya ini, bahwa ayat ini menekankan bahwa Tuhan memberi kekuatan baru kepada orang-orang yang menanti-nantikan dia. Selama kita datang, selama kita menunggu, selama kita menghampiri tata kasih karunia-Nya, dikatakan maka kekuatan baru itu menjadi bagian kita. Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan mengencourage kehidupan kita, bahkan Tuhan akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu solusi yang mungkin kita mengalami kebuntuan di dalamnya yang membuat kita lemah. Kita percaya bahwa nantikanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kemudian yang berikutnya adalah menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti mempercayainya dan berharap kepadanya dalam setiap situasi. Dan biarlah ini waktu kita terus menantikan waktunya Tuhan untuk menguatkan kita. Kita mempercayai dan kita berharap kepadanya dalam segala situasi yang mungkin hari-hari ini kita alami, saudara. Kita percaya kita akan melihat jalan-jalan keluar kehidupan kita. Yang ketiga adalah seperti Raja Wali. Raja Wali adalah simbol kekuatan dan kecepatan. Ini luar biasa, saudara. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Tuhan memampukan bahwa setiap kita, Roh Kudusnya ada di dalam kita, untuk kita boleh keluar mungkin dari setiap pergumulan yang ada, setiap keterikatan yang ada, mungkin setiap tekanan yang kita alami, saudara. Waktu kita dikatakan memiliki seperti burung Raja Wali ini, sudah dikatakan memiliki kekuatan dan kecepatan, saudara, karena Roh Kudus di dalam kita. Dan berikutnya adalah yang keempat, adalah berlari tanpa lelah, berjalan tanpa lesu, dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan memberi kekuatan dan stamina kepada orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri. Dan biarlah ini, saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan stamina buat setiap kita untuk percaya kepada Dia, sehingga kita dapat menghadapi setiap tantangan dan percaya diri, dan kita tidak dikatakan berlari tanpa lelah, berjalan tanpa lesu, saudara. Ini luar biasa, ini kekuatan kita. Dan ada satu ayat firman Tuhan di Mazmur 84, saudara, juga yang menjadi Tuhan ingatkan sementara saya sampaikan ini, luar biasa juga. Saya percaya ini luar biasa, saudara. Waktu kita datang kepada Tuhan, ke kediamannya, saudara, dikatakan mereka, ayat yang ketujuh yang sudah dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, dikatakan hendak menghadap Allah di Sion. Waktu kita memastikan kehidupan kita untuk terus mencari Tuhan, untuk kita menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan kita menghadap Dia, saudara, maka dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, karena kekuatan Tuhan yang menyertai mereka. Dan berikutnya, saudara, dikatakan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang Yesaya 40 ini, sudah 31 yang kita belajar. Yang pertama, bahwa percayalah kepada Tuhan dalam kesulitan, saudara. Ketika menghadapi kesulitan, percayalah kepada Tuhan dan nantikan Tuhan untuk memberikan kekuatan dan perlindungan. Ingat, dalam masa yang sulit, saudara, dalam masa yang sukar, di mana kita dihadapkan dua pilihan jalan dalam kehidupan kita. Dalam hal yang sulit untuk kita menetapkan keputusan, saudara, percayalah kepada Tuhan. Dan dikatakan, dan nantikanlah
Dia untuk memberi kekuatan untuk setiap kita. Dan kedua, menanti-nantikan Tuhan dalam doa kita. Luangkan waktu untuk menanti-nantikan Tuhan dalam doa dan mempercayainya dalam setiap situasi. Kekuatan kita orang percaya waktu kita berdoa, kita menghampiri Tuhan, sudah dikatakan mempercayai Dia dalam segala situasi yang kita alami. Dan ini kita perlu waktu untuk kita memberikan ruang buat setiap kehidupan kita untuk kita datang untuk berdoa, saudara. Dan yang ketiga, berlari tanpa lelah, berjalan tanpa lesu dikatakan. Dan kekuatan Tuhan kita dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan tidak menjadi lelah dan lesu. Dan kita percaya ini, saudara, ini yang saya mention sebelumnya, bahwa waktu kita menanti-nantikan Dia dapat kekuatan yang baru. Kita dikatakan berlari tanpa lelah, berjalan tanpa lesu, saudara, dikatakan. Yang keempat, menghadapi tantangan dengan percaya diri. Dengan kekuatan baru dari Tuhan, kita dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan tidak takut. Dan firman Tuhan katakan kita cakap menanggung segala perkara karena Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang memberikan kecakapan, kemampuan buat setiap kita untuk menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena itu kita percaya diri karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, saudara. Yang terakhir, membangun hubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ini yang penting, menanti-nantikan Tuhan dapat membantu kita membangun hubungan lebih dalam dengannya dan mempercayainya dengan setiap situasi yang ada. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan bekerja di tengah kita. Tuhan Yesus terus ada dalam hubungan kita dengan Dia, saudara. Dan kita percaya dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat mengalami kekuatan baru dan Tuhan dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur buat pagi ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau bekerja dalam kehidupan kami terus, Tuhan. Kami percaya kami seperti burung Raja Wali yang terus dengan kekuatan sayapnya terbang setiap badai yang ada. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Kau memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertakan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati.